Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa beberapa wanita tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau berusaha menonjol, memancarkan aura magnetis yang membuat kita tidak bisa berpaling? Itu bukan karena penampilan status atau keterampilan sosial. Apa yang mereka miliki adalah kekuatan batin yang mendalam, kepercayaan diri yang sejati. Ini bukan kepercayaan diri yang dilatih untuk pertunjukan, tetapi jenis yang muncul dari diri batin yang terbangun harmoni antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Carl Jung menyebut ini sebagai perjalanan kembali ke diri purba yang otentik, yang tidak tercemar oleh harapan masyarakat atau luka batin. Wanita yang benar-benar percaya diri tidak hanya tahu siapa dia mempercayainya. Keyakinan ini tidak lahir dari validasi eksternal. Ini adalah hasil dari perjalanan ke dalam dirinya, di mana dia telah melihat dirinya sendiri, baik cahayanya maupun bayangannya, dan merangkul semuanya. Jadi apa yang menciptakan kepercayaan diri yang luar biasa ini? Dan bagaimana kita membebaskan diri dari kepalsuan yang dilukis oleh harapan dan standar eksternal? Dalam video hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Jung menjelaskan fenomena ini dan bagaimana memicu proses membangkitkan dewi di dalam diri Anda. Jangan berpaling. Kita akan membuka rahasia ini bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap menghadapi diri sendiri? Nomor satu, rahasia yang tersembunyi dengan baik, kepercayaan pada diri sendiri. Apakah Anda benar-benar mempercayai diri sendiri? Bukan saat Anda mengenakan pakaian yang menakjubkan atau memposting foto dengan tulisan "saya baik-baik saja", tetapi pada saat ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang mengharapkan Anda untuk tampil, ketika hanya ada Anda, dan cermin kenyataannya adalah sebagian besar dari kita tidak benar-benar mempercayai diri sendiri. Bahkan jika kita tampak kuat, tegas, atau bahkan menginspirasi orang lain, ketika peran yang kita mainkan runtuh, ketika malam turun dan pikiran kita terbuka, keraguan merayap masuk, kita meragukan emosi, kita pilihan kita, bahkan keberadaan kita. Carl Jung pernah berkata bahwa manusia modern tidak lagi menghadapi krisis agama atau moralitas, tetapi krisis identitas, di mana kita kehilangan koneksi dengan diri sejati kita. Dan ketika kita kehilangan diri, hal pertama yang runtuh adalah kepercayaan mendalam bahwa kita dapat mengandalkan diri kita sendiri, bahwa intuisi kita valid, bahwa suara di dalam bukanlah musuh, melainkan pembimbing. Bayangkan Anda adalah mercusuar di laut yang berkabut. Jika cahaya Anda berasal dari sumber internal, Anda dapat berdiri teguh melalui badai apapun. Tetapi jika cahaya itu dikendalikan secara eksternal, ketika ombak naik, Anda kehilangan arah. Ini adalah keadaan seseorang yang hidup tanpa kepercayaan pada diri sendiri. Cahaya mereka bergantung pada pengakuan, pujian, atau ucapan. Kamu harus melakukan ini dari orang lain. Ketakutan akan kegagalan, penghakiman, atau hal-hal yang salah, semua berasal dari tempat ini, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda telah belajar menempatkan kekuatan untuk mendefinisikan diri sendiri di tangan orang lain. Terlalu lama Anda menjadi produk dari suara-suara eksternal, orang tua, masyarakat, media sosial, dan budaya kesuksesan instan. Bahayanya adalah kita mengulangi pola ini setiap hari tanpa menyadarinya. Anda ragu-ragu untuk membuat keputusan sederhana karena Anda takut salah. Anda meminta nasihat dari 5 orang berbeda hanya untuk tetap bingung dan cemas. Anda tetap diam ketika ada sesuatu yang terasa salah karena Anda tidak yakin apakah perasaan Anda layak untuk disuarakan. Anda berjanji pada diri sendiri akan tidur lebih awal, namun Anda meringkuk dalam cahaya biru ponsel Anda pada jam 1 pagi, menggulir hal-hal yang tidak benar-benar Anda pedulikan. Anda bersumpah untuk bangun yoga, menulis jurnal, atau bermeditasi, tetapi Anda membuat alasan seperti "saya sibuk" atau "saya akan mulai besok". Tindakan kecil ini adalah saat-saat ketika Anda diam melanggar perjanjian dengan diri sendiri. Sedikit demi sedikit Anda membentuk keyakinan bawah sadar bahwa suara batin Anda tidak cukup penting untuk dihormati. Jung menyebut ini hidup dari topeng sosial. Ketika kepercayaan pada diri sendiri dicuri, Anda mulai hidup menurut citra yang Anda pikir ingin dilihat orang lain. Dengan melakukan itu, diri yang asli, otentik, liar, dan suci dilupakan di kedalaman ketidaksadaran. Kepercayaan pada diri sendiri karenanya bukanlah kepercayaan diri kosong yang diberi label bos wanita atau bernilai tinggi. Ini adalah keadaan batin di mana Anda dapat berdiri dalam badai tanpa goyah karena Anda tahu siapa Anda dan Anda tidak meninggalkan diri sendiri.
Seperti pohon kuno yang tidak perlu tumbuh lebih tinggi untuk membuktikan nilainya, ia hanya membutuhkan akar yang dalam. Seorang wanita dengan kepercayaan pada diri sendiri tidak perlu berusaha untuk mengesankan. Energinya memerintahkan rasa hormat bukan karena suara yang keras, tetapi karena keheningannya memiliki bobot. Mari kita lihat kenyataan. Berapa kali Anda berkata, "Saya tahu apa yang harus saya lakukan," tetapi bertindak sebaliknya? Berapa kali tubuh Anda mengirimkan sinyal yang jelas, kecemasan, ketegangan, kelelahan, tetapi Anda memaksakan diri untuk terus berjalan agar tidak mengecewakan orang lain? Ketika Anda mengkhianati emosi, Anda cukup lama pikiran dan tubuh Anda mulai terputus. Anda tidak lagi tahu seperti apa. Rasanya hal yang benar, intuisi menjadi kabur, keputusan menjadi mekanis, Anda menjadi mesin yang mengeksekusi harapan, tidak lagi mampu merasakan diri sendiri. Inilah mengapa kepercayaan pada diri sendiri tidak dapat diajarkan melalui teori. Itu harus menjadi untuk menjadi seseorang dengan kepercayaan pada diri sendiri. Anda harus mempelajari kembali satu hal mendasar: mendengarkan, bukan mendengarkan untuk bereaksi atau menghindar, tetapi mendengarkan untuk memahami bisikan jiwa Anda yang telah lama diabaikan setelah bertahun-tahun ditelantarkan. Kepercayaan pada diri sendiri adalah keberanian untuk percaya bahwa ketakutan batin Anda layak didengar, mempercayai intuisi Anda, bahkan ketika itu menentang logika, dan beralih dari bertanya, apa yang mereka pikirkan menjadi apa yang benar. Benar, saya rasakan dalam psikologi Jung mereka yang tanpa kepercayaan pada diri sendiri, dengan mudah menjadi mangsa pola dasar bayangan. Mereka rentan terhadap manipulasi keraguan diri, dan perasaan terus-menerus merasa tidak cukup. Tetapi ketika kepercayaan pada diri sendiri hadir, Anda merebut kembali kendali atas sistem psikologis Anda. Anda berhenti bereaksi secara tidak sadar. Anda mulai merespon secara selektif, secara sadar, secara berdaulat. Dan inilah kebenaran yang luar biasa. Kepercayaan pada diri sendiri membuat seorang wanita menjadi magnetis, bukan dalam arti menggoda, tetapi dengan cara yang memancarkan aura yang memikat. Kepercayaan pada diri sendiri, seperti yang tersirat oleh Jung, bukanlah sebuah keterampilan. Ini adalah kembalinya yang suci ke diri, yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih benar. Tidak ada yang bisa memberikannya kepada Anda, tetapi jika Anda bersedia berjalan melalui rasa takut, melalui suara-suara pembohong di pikiran Anda, melalui luka yang belum sembuh, Anda akan menyentuhnya. Biarkan ide ini mengendap sejenak. Tidak perlu terburu-buru untuk percaya atau menyangkalnya. Biarkan mereka berlama-lama di dalam diri Anda, seperti benih, dan lihat apa yang mulai bergerak dari dalam. Dan ketika kepercayaan pada diri sendiri mulai bangkit, bahkan dengan satu anggukan pada emosi sejati Anda, atau langkah mundur dari harapan lama, Anda akan mengungkap kebenaran yang tidak dapat disangkal. Di dalam setiap wanita hidup berdampingan dua energi. Satu adalah panggilan lembut, namun kuat dari diri yang otentik. Yang lainnya adalah bisikan berdarah dari luka yang belum sembuh. Pertanyaannya bukan apakah Anda feminin, itu adalah apakah Anda hidup dari dewi di dalam diri, atau dipimpin oleh keretakan Anda. Nomor 2, perbedaannya wanita dalam energi dewi versus wanita dalam energi luka. Dua jenis energi feminin hidup berdampingan di dalam setiap wanita. Satu memelihara dan memancar, yang lain berdarah dalam diam. Satu menarik Anda lebih dekat ke diri sejati Anda, yang lain membuat Anda terperangkap dalam topeng pertahanan. Carl Jung tidak menyebutnya energi feminin, tetapi teorinya tentang anima bayangan dan individuasi membedakan dengan jelas antara wanita yang berdamai dengan dunia batinnya dan wanita yang masih dipandu oleh lukanya. Wanita dalam energi dewi tidak selalu lembut, penurut, atau sempurna. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan tenang yang spesifik. Ini adalah kehadiran mendalam yang membuat Anda merasa aman di dekatnya. Dia tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian karena dia milik dirinya sendiri. Dia bergerak dengan anggun seperti seseorang yang tahu nilainya tanpa perlu meneriakannya. Dia bisa berkata tidak tanpa gemetar, menangis tanpa rasa malu, dan mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dia telah berjalan melalui neraka dunia batinnya dan kembali bukan dengan kebencian, tetapi dengan pemahaman. Sebaliknya, wanita dalam energi luka hidup dalam reaksi, dalam pertahanan. Dia mungkin tampak mempesona, tajam, atau bernilai tinggi, tetapi di dalam dia adalah gadis yang gemetar, takut ditinggalkan, dikhianati, atau tidak dipilih. Dia membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga
Dia rentan terhadap penolakan terkecil cemas jika pesan tidak dijawab. Jauh di alam bawah sadarnya, dia membawa peta cinta yang terikat pada luka yang belum sembuh. Jung menyebut ini kompleks psikologis yang terbentuk dari trauma masa kanak-kanak atau luka masa lalu. Mereka tidak lenyap, mereka bersembunyi dalam perilaku, kata-kata, dan pilihan yang Anda pikir acak, tetapi merupakan ekspresi luka yang menuntut untuk dilihat dan disembuhkan. Bayangkan dua wanita memasuki pesta, satu meluncur, masuk seperti angin sejuk, tidak berusaha menarik perhatian, namun Anda tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Matanya berbicara dengan ketenangan, posturnya berkata, "Saya ada di sini." Yang lain sama cantiknya mencolok tetapi sedikit tegang. Matanya melesat memindai. Siapa yang menonton tawanya agak keras, seolah-olah mendambakan perhatian Anda. Mungkin tidak menamai perasaan itu, tetapi Anda merasakannya. Satu hadir yang lain, sedang tampil wanita, dalam energi dewi, tidak mengendalikan situasi, dia merasakannya. Dia tidak mencoba memimpin orang lain, tetapi kehadirannya membuat mereka melambat. Dalam istilah Jung, dia telah memulai proses individuasi, penyatuan ego dan diri, cahaya dan bayangan. Dia bukan lagi korban dari pola dasar, tetapi hidup dengan mereka secara sadar. Sebaliknya, wanita dalam energi luka sering dibajak oleh pola dasar yang tidak terintegrasi. Mungkin bayangan yang menyebabkannya bereaksi berlebihan terhadap apa yang dia benci pada orang lain. Karena itulah yang tidak bisa dia terima dalam dirinya sendiri. Atau ketidakdewasaan yang menjebaknya dalam fantasi cinta, seperti penyelamat mencari pasangan sebagai penyelamat psikologis. Wanita-wanita ini sering mengulangi pola mencintai orang yang salah, bekerja berlebihan, merasa mudah terluka, namun selalu menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Tetapi itu bukan kebenaran mereka, hanya hidup dari luka mereka, bukan dari diri mereka. Dalam kekristenan, perawan Maria adalah pola dasar mendalam dari seorang wanita. Dalam energi dewi, dia tidak memegang kekuatan politik, tidak menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi, namun kehadirannya memancarkan kekuatan batin. Maria melambangkan penerimaan, kepercayaan mutlak pada kehendak ilahi, mendengarkan malaikat tanpa kepanikan atau perlawanan, dan merangkul misinya dengan tekad yang tenang. Bandingkan ini dengan Hawa, wanita pertama yang juga patut direnungkan. Hawa tidak buruk, tetapi dia adalah simbol klasik dari seorang wanita yang dipimpin oleh luka dan keinginan bawah sadar. Dia mendengarkan ular, simbol abadi dari ketidaksadaran yang tidak terintegrasi, bertindak bukan dari pilihan sadar, tetapi dari kompleks kekuasaan yang tidak jelas. Keingintahuan dan keinginan untuk melampaui batas tindakan itu membawanya dan umat manusia ke dalam keadaan jatuh. Seperti yang dijelaskan Jung, ketika bayangan disangkal, ia mengendalikan Anda dari dalam. Jika Anda pernah memperhatikan diri, Anda bertindak bukan karena Anda ingin, tetapi karena Anda takut ditinggalkan. Berhentilah sejenak. Tulis momen itu dalam kata pikiran atau komentar di bawah, sebagai penanda perjalanan memilih untuk hidup dari diri sendiri, bukan luka Anda. Hal terpenting adalah tidak ada orang yang lahir dalam keadaan dewi, tidak ada yang sempurna, selalu hadir, selalu memancarkan energi positif. Setiap orang memiliki luka bayangan. Perbedaannya terletak pada pilihan Anda. Jung berkata, satu-satunya tujuan keberadaan manusia adalah menyalakan cahaya dalam kegelapan keberadaan belaka. Seorang wanita dalam energi dewi tidak menyangkal kegelapannya. Dia memeluknya, memahaminya, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dia tidak perlu membuktikan dia mencintai dirinya sendiri, karena dia memperlakukan dirinya sendiri seperti orang yang paling dia cintai. Dari cara dia berbicara kepada dirinya sendiri setiap pagi, hingga cara dia tidak menyalahkan dirinya sendiri karena merasa lelah, dari cara dia menetapkan batasan yang jelas, hingga cara dia tidak meninggalkan dirinya sendiri hanya karena orang lain melakukannya. Nomor 3, psikologi Jung tentang kepercayaan diri. Jika energi dewi adalah keadaan seorang wanita yang telah melampaui lukanya, maka kepercayaan diri adalah cahaya yang dipantulkan dari perjalanan itu. Dalam perspektif Carl Jung, kepercayaan diri bukanlah pengulangan kosong dari afirmasi positif, postur tubuh yang diluruskan, atau senyum yang diperhitungkan. Itu adalah hasil yang tak terelakkan dari jiwa yang telah menemukan pusatnya. Itu tidak dipalsukan, itu dibangkitkan dari dalam. Membangun dari bagian sebelumnya, di mana kita membedakan antara wanita yang bertindak dari lukanya dan yang hidup dari dirinya sendiri.
Kita sekarang menggali lebih dalam ke sesuatu yang disinggung Jung sepanjang karyanya. Kepercayaan diri sejati tidak dapat ada jika ego belum menghadapi bayangannya, jika perjalanan individuasi belum dimulai, dan jika ketidaksadaran masih mengendalikan kita dari balik layar. Bayangkan sebuah pohon yang perkasa. Apa yang kita lihat batangnya, kanopinya, dan buahnya hanyalah permukaannya. Vitalitas sejatinya terletak pada akarnya. Seorang wanita yang percaya diri seperti pohon dengan akar yang tertanam dalam di tanah jiwanya. Akar-akar itu adalah kemandirian, penerimaan baik cahaya maupun bayangan, dan keberanian untuk tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Karena hal ini dia tidak perlu meyakinkan orang lain tentang nilainya, dia sudah mempercayainya. Dalam psikologi Jung, kepercayaan diri sejati hanya muncul ketika ego tidak lagi berusaha keras untuk menyembunyikan luka. Ego yang belum matang terus-menerus berusaha memproyeksikan citra sempurna tanpa cacat yang mengarah pada pertunjukan berusaha keras untuk menampilkan sesuatu yang tidak sejalan dengan diri batin. Pada saat-saat itu, Anda menjadi tegang, mudah terpicu oleh komentar. Sekecil apapun komentar biasa dari orang lain bisa menghancurkan Anda. Itu bukan kepercayaan diri. Itu adalah sikap defensif yang menyamar sebagai kepercayaan diri. Dan itu sangat rapuh, sehingga satu pandangan aneh bisa membuat Anda goyah. Jung menunjukkan bahwa kekuatan sejati hanya datang ketika kita berani turun ke kedalaman jiwa kita, di mana ingatan yang ditekan kompleks, yang tidak bernama, dan bayangan yang tidak diakui berada. Penurunan inilah yang membuka pintu menuju kenaikan kepercayaan diri sejati, tidak terletak pada cahaya eksternal, tetapi pada kemampuan untuk melangkah ke dalam kegelapan tanpa kehilangan arah. Anda mungkin ini adalah saat untuk berhenti sejenak, bukan untuk menganalisis atau bereaksi, tetapi untuk merasakan apa yang dikatakan tubuh Anda saat membaca ini. Anda mungkin melihat seorang wanita yang tajam, sukses, dikagumi, tetapi ketika sendirian dia tidak tahan dengan keheningannya, seperti bangunan megah, tanpa fondasi, satu getaran saja bisa mengguncang segalanya. Sebaliknya, seorang wanita yang benar-benar percaya diri, bahkan jika dia telah gagal atau tersesat, menggunakan pengalaman-pengalaman itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri, dan menyembuhkan secara lebih autentik. Jung menyebut proses ini individuasi perjalanan di mana ego menavigasi ketidaksadaran pribadi, menghadapi bayangan dan bersatu kembali dengan diri sejati. Ketika ini terjadi, ego tidak dihapus, ia ditempatkan dalam peran yang semestinya, bukan lagi tuan yang mendominasi, tetapi perwakilan jujur dari dunia batin. Dari sinilah kepercayaan diri muncul, bukan sebagai topeng, tetapi sebagai napas alami. Carl Jung pernah berkata, Anda adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Pernyataan yang tampaknya sederhana ini memegang kebenaran mendasar tentang psikologi manusia. Kepercayaan pada diri sendiri tidak datang dari teori, tetapi dari perilaku yang berulang. Tidak ada ritual mistis yang akan membuat Anda bangun dengan keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Tidak ada afirmasi positif yang cukup kuat tanpa tindakan nyata. Kepercayaan batin atau kepercayaan pada diri sendiri dibangun ketika ada konsistensi antara apa yang Anda katakan akan Anda lakukan dan apa yang Anda lakukan. Dalam psikologi, konsep ini berkaitan dengan integritas batin, di mana seseorang merasa bahwa sistem mental mereka dari niat dan emosi hingga perilaku selaras daripada bertentangan. Ketika Anda berkata, saya akan mulai bangun pagi besok, tetapi menekan tombol tunda lagi, keesokan harinya pikiran Anda mendaftarkan ketidakkonsistenan. Ini bukan sebagai kegagalan belaka, lalu melupakannya, tetapi lebih dalam, ketidaksadaran. Anda mulai meragukan kata-kata Anda. Jika diulang, proses ini menjadi bentuk pembelajaran bawah sadar, ketidakkandalan yang dipelajari. Ini seperti seorang anak yang tumbuh dengan orang tua yang melanggar janji. Seiring waktu, mereka berhenti mempercayai komitmen apapun, bahkan komitmen mereka sendiri. Ketika Anda berulang kali gagal menepati janji kepada diri sendiri, tubuh dan pikiran Anda berhenti berharap. Intuisi Anda berhenti berbisik. Anda kehilangan motivasi karena Anda tidak lagi mempercayai suara batin Anda. Sebaliknya, setiap kali Anda menepati janji, tidak peduli seberapa kecil, menyelesaikan latihan minum cukup air, tidak mengirim pesan kepada seseorang yang tidak layak, Anda membangun kembali ikatan kepercayaan batin. Keajaibannya adalah pikiran. Anda mendaftarkan ini. Segera studi perilaku menunjukkan bahwa tindakan yang berulang menciptakan jalur saraf
baru memperkuat rasa kendali dan konsistensi. Ketika Anda secara konsisten menindaklanjuti, Anda secara bertahap merasa saya mengendalikan hidup saya, menumbuhkan keamanan batin, dan pada akhirnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri sejati karenanya tidak muncul dari validasi eksternal, tetapi dari jaminan bahwa Anda tidak akan mengkhianati diri sendiri. Anda tidak membutuhkan orang lain untuk percaya pada Anda, memuji Anda, atau mengakui. Anda hanya perlu tahu, jika saya mengatakan saya akan melakukannya, saya akan melakukannya. Ini adalah fondasi terkuat untuk kepercayaan diri, yang dibangun melalui tindakan kecil yang berulang. Setiap hari bukan deklarasi besar. Dari perspektif psikologi perilaku, menepati janji kepada diri sendiri, mirip dengan membangun sistem penguatan diri. Setiap tindakan yang diselesaikan sesuai niat menciptakan penghargaan internal, rasa kendali, otonomi, dan harga diri. Ini tidak hanya meningkatkan harga diri, tetapi juga membantu otak membangun kepercayaan realistis berdasarkan pengalaman, bukan keyakinan palsu atau harapan yang samar. Bayangkan diri Anda sebagai pemimpin dan warga negara dari bangsa batin Anda. Jika pemimpin terus-menerus membuat dan melanggar janji, warga akan memberontak, kekacauan akan terjadi, dan tidak ada yang akan mengikuti perintah. Tetapi jika setiap janji, tidak peduli seberapa kecil, ditepati, masyarakat batin menjadi tertib, damai, dan hidup. Itulah keadaan mental yang dibutuhkan agar kepercayaan diri muncul secara alami. Jadi bagaimana Anda membangun bangsa batin yang tangguh? Ini bagaimana Anda membuat setiap janji kepada diri sendiri menjadi fondasi, bukan angin sepoi yang berlalu. Jawabannya terletak pada perjalanan yang akan kita mulai bersama. Langkah-langkah konkret untuk menabur kepercayaan dari dalam, perlahan, berkelanjutan, dan otentik. Nomor 4, rahasia membangun kepercayaan pada diri sendiri. Jika setiap janji yang Anda tepati kepada diri sendiri adalah batu bata, maka kepercayaan pada diri sendiri adalah rumah batin yang dibangun dari batu bata itu. Dan tidak ada rumah yang berdiri kuat tanpa fondasi menepati kata-kata Anda kepada diri sendiri. Mungkin tampak sederhana, tetapi itu adalah tindakan mendasar, di mana Anda meletakkan batu bata pertama untuk diri yang dapat diandalkan. Rahasia nomor 1, tepati kata-katamu pada diri sendiri. Bayangkan, Anda sedang mendaki gunung psikologis. Setiap langkah menuju puncak adalah komitmen kecil yang Anda tepati kepada diri sendiri. Bangun pagi menjaga kesehatan Anda dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Terkadang langkah-langkah ini sunyi tanpa tepuk tangan atau pengakuan. Tetapi pengulangan diam inilah yang membangun jalan kokoh yang dapat Anda jalani besok tanpa gemetar, menepati kata-kata Anda kepada diri sendiri. Tidak hanya menciptakan disiplin itu, menciptakan identitas. Di kedalaman psikoanalisis, terutama dalam kerangka Jung, menepati kata-kata Anda kepada diri sendiri adalah cara untuk membangun jembatan antara ketidaksadaran dan kesadaran. Setiap janji yang dipenuhi tidak hanya membuat Anda lebih baik, itu membuka pintu yang menghubungkan ego yang bertindak dengan jiwa yang lebih dalam, yang mendambakan untuk hidup secara otentik. Ini bukan proses satu arah. Menepati kata-kata mengirimkan sinyal ke ketidaksadaran bahwa Anda siap, dan ketidaksadaran dengan kebijaksanaan kunonya merespons dengan kejelasan intuisi dan rasa otonomi yang tidak dapat diberikan siapapun dari luar. Seorang wanita yang rindu menjadi lebih percaya diri, tetapi berulang kali melanggar janji kecil kepada dirinya sendiri, seperti mematuhi jadwal olahraga, meninggalkan hubungan beracun, atau berhenti merendahkan diri di depan orang lain. Mungkin membaca buku tentang kepercayaan diri, menonton video, dan mencatat dengan rajin, namun masih merasa goyah itu karena semua pengetahuan yang dia serap seperti angin sepoi-sepoi jika tidak berlabuh dalam tindakan nyata. Kepercayaan diri yang dia cari tidak tersembunyi jauh, itu menunggu dalam janji pertama yang dia buat dan tindak lanjuti hingga selesai. Jadi dari mana Anda memulai? Bukan dengan janji besar, tetapi dengan tindakan kecil yang konsisten. Di bawah ini adalah latihan khusus untuk membangun fondasi kepercayaan pada diri sendiri. Setiap hari latihan pertama, pilih 3 janji sederhana untuk diri sendiri selama 7 hari ke depan. Mereka harus kecil, spesifik, dan terukur. Misalnya, jika Anda biasanya bangun terlambat pada pukul 8 pagi, jangan menetapkan tujuan yang tidak realistis pada pukul 5.30 pagi. Mulailah dengan perubahan kecil yang dapat dikelola, seperti bangun pada pukul 7 pagi selama 5 hari seminggu, atau menulis jurnal selama 5 menit setiap malam, atau menghindari media sosial
setelah pukul 10 malam. Tulis janji-janji ini di kertas dan letakkan di tempat yang akan Anda lihat. Setiap hari ini, mengubah niat yang samar menjadi komitmen konkret untuk ketidaksadaran Anda. Latihan berikutnya, ketika Anda menyelesaikan setiap janji tandai, tetapi yang lebih penting, rasakan sensasi halus, namun kuat dari saya, melakukan apa yang saya katakan, akan saya lakukan. Perasaan ini adalah sinyal yang didaftarkan sistem saraf dan ketidaksadaran Anda untuk membangun kembali kepercayaan batin langkah terakhir dan krusial. Jika Anda gagal suatu hari, jangan menghukum diri sendiri, teruslah berjalan. Kepercayaan pada diri sendiri tidak dibangun di atas kesempurnaan, tetapi di atas ketekunan dan kejujuran. Setiap kali Anda memilih untuk tidak menyerah, Anda mengajar tubuh dan pikiran Anda saya layak untuk kembali. Setelah 7 hari, Anda dapat memilih komitmen yang lebih besar atau mempertahankan 3 janji yang sama, memperdalam kualitasnya. Misalnya, jika Anda menulis jurnal, tambahkan baris yang menggambarkan emosi Anda hari itu. Sedikit demi sedikit, Anda memperluas batas kepercayaan diri, bukan melalui deklarasi besar, tetapi melalui tindakan kecil berulang yang dihormati dengan rasa hormat. Rahasia nomor 2, pertajam intuisimu. Setelah Anda mulai membangun fondasi, dengan menepati janji Anda, mungkin merasa lebih mantap, lebih membumi. Tetapi itu hanya puncak gunung es. Di bawahnya, terbentang sumber kebijaksanaan purba yang belum dimanfaatkan intuisi. Jika menepati kata-kata menciptakan kepercayaan, intuisi adalah saluran komunikasi halus antara Anda dan diri Anda. Yang lebih dalam, Carl Jung percaya, intuisi adalah salah satu dari 4 fungsi psikologis mendasar di samping sensasi pemikiran dan perasaan, tetapi yang hampir hilang oleh manusia modern bukan karena itu tidak ada, tetapi karena kita lupa cara mendengarkannya melalui tubuh kita. Intuisi tidak berbicara dalam bahasa logika. Itu tidak datang sebagai jawaban pasti, tetapi sebagai angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulit Anda, rasa berat di dada Anda di dekat seseorang yang tidak dapat dipercaya, atau rasa ringan yang menyebar ke seluruh tubuh Anda ketika Anda melangkah ke tempat yang terasa benar. Masalahnya adalah kita memprioritaskan alasan dan data, mengesampingkan tubuh. Gudang dari semua pengalaman hidup dan kenangan dari dialog batin kita. Jung berpendapat bahwa banyak dari apa yang kita sebut intuisi adalah ketidaksadaran mengirimkan informasi ke kesadaran melalui sensasi tubuh. Jika Anda pernah mengetahui seseorang tidak dapat dipercaya dari jabat tangan atau merasa aneh memasuki ruangan tanpa alasan, yang jelas itu adalah intuisi yang berbisik. Tetapi intuisi seperti hubungan apapun hanya tumbuh ketika Anda cukup mendengarkannya, agar ia percaya Anda tidak akan mengabaikannya lagi untuk melakukan ini. Anda harus kembali ke tempat ia berada, tubuh Anda, bukan sebagai mesin untuk disetel, tetapi sebagai peta hidup yang menawarkan panduan setiap hari. Mempertajam intuisi tidak mengharuskan menjadi mistikus atau tercerahkan. Itu dimulai secara konkret dengan rendah hati, dengan memperhatikan apa yang dikatakan tubuh Anda pada saat-saat terkecil. Misalnya, sebelum membuat keputusan alih-alih mencari banyak pendapat, duduklah dengan tenang selama 3 menit. Letakkan tangan Anda di dada, bernapas dalam-dalam dan tanyakan, jika saya memilih ini, bagaimana rasanya di dada saya? Jika dada Anda terasa ringan, hati Anda hangat, tubuh Anda luas, itu mungkin pilihan yang tepat. Jika Anda merasa cemas simpul di perut Anda, atau leher kaku, Anda mungkin memaksakan diri ke dalam sesuatu yang tidak selaras dengan kebenaran batin Anda. Ini bukan respons fisiologis. Acak mereka adalah suara tanpa kata dari ketidaksadaran, hasil dari ribuan pengalaman hidup yang disimpan dan dikodekan dalam refleks tubuh Anda. Latihan sederhana, namun kuat lainnya selama 7 hari. Pilih momen tenang. Setiap hari, heningkan semua kebisingan, duduk dan tanyakan, apa yang dirasakan tubuh saya? Jangan menganalisis, jangan menghakimi, cukup perhatikan. Tuliskan 1 kata, sifat. Seiring waktu, Anda akan mulai mendengar lebih jelas. Dan suatu hari di persimpangan jalan yang kritis, Anda tidak perlu bertanya kepada orang lain. Anda akan tahu karena tubuh Anda telah menjadi teman yang terpercaya. Rahasia nomor 3, tetapkan batasan untuk melindungi kepercayaan batin. Pada titik ini, sesuatu yang tak terelakkan terjadi. Anda mulai memperhatikan apa yang merugikan Anda. Hal-hal yang pernah Anda abaikan, bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih beracun, tetapi karena Anda berhenti membuat diri Anda mati rasa, berhenti berpura-pura Anda baik-baik saja, berhenti mengabaikan sinyal batin Anda.
dan pada saat itu Anda membutuhkan sesuatu yang penting untuk melindungi kebangkitan ini batasan. Carl Jung tidak membingkai batasan sebagai keterampilan sosial, tetapi sebagai tindakan spiritual. Dalam bahasanya, setiap interaksi dengan dunia luar mencerminkan hubungan batin Anda. Ketika Anda membiarkan orang lain berulang kali menyerang, meremehkan, atau menyakiti Anda, itu bukan hanya masalah kelemahan, itu adalah tanda yang jelas bahwa harga diri batin Anda sedang goyah. Dan ketika batasan terkikis, kepercayaan pada diri sendiri runtuh. Bagaimana Anda bisa mempercayai seseorang yang tidak melindungi diri mereka sendiri? Bahkan jika seseorang itu adalah Anda, bayangkan Anda adalah penjaga gerbang kuil suci. Di dalam kuil itu ada intuisi, kejelasan identitas, dan impian Anda. Jika Anda membiarkan siapapun masuk menciptakan kekacauan, membawa energi manipulatif, atau menguras Anda, menodai ruang suci itu, menetapkan batasan bukan tentang menentang orang lain ini, tentang melestarikan tanah batin yang telah Anda bangun dengan susah payah. Dalam psikologi, terutama dalam terapi, terkait trauma, kurangnya batasan pribadi adalah konsekuensi umum bagi mereka yang mengalami luka harga diri di masa kanak-kanak. Mereka tumbuh di lingkungan di mana batasan dilanggar, terlalu dikontrol, emosi mereka diabaikan, atau dipaksa untuk menyenangkan orang lain agar dicintai. Sebagai orang dewasa, mereka mengulangi pola ini, menyerah, mengecilkan diri, tetap diam, bertahan, seolah-olah itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana Anda memulai di bawah ini adalah latihan praktis khusus untuk melatih batasan pribadi setiap hari. Langkah 1, identifikasi 3 situasi baru. Baru ini yang membuat Anda merasa terkuras, tidak nyaman, atau habis. Tuliskan secara spesifik. Siapa itu, di mana? Bagaimana perasaan saya, apa yang saya lakukan atau tidak lakukan? Ini membantu Anda menentukan kebocoran energi, di mana batasan Anda dilanggar. Langkah 2, mulai besok praktikkan batasan mini dalam situasi kecil. Tolak panggilan. Saat Anda kelelahan, jangan membalas pesan secara instan ketika Anda membutuhkan ruang, atau cukup bisukan notifikasi obrolan grup kerja saat Anda kekurangan energi. Amati tubuh Anda. Anda mungkin merasa cemas pada awalnya, tetapi jika Anda terus mendesak, gelombang energi baru akan bangkit di dalam. Langkah 3, setiap malam tuliskan 1 tindakan yang Anda ambil untuk melindungi batasan Anda hari itu. Tidak masalah jika itu besar atau kecil. Akui saja, hari ini saya tidak membiarkan diri saya terseret ke dalam sanjungan, atau sesederhana, hari ini saya tidak meminta maaf atas emosi saya. Jung menulis, tidak ada kesadaran tanpa rasa sakit, dan batasan terkadang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain dan diri Anda sendiri. Tetapi ketidaknyamanan itu adalah tanda Anda mulai hidup secara sadar. Ketika Anda berani menetapkan batasan Anda, tidak hanya melindungi kepercayaan batin Anda memeliharanya hari demi hari. Nomor 5, efek wanita dengan kepercayaan pada diri sendiri. Dengan setiap tindakan yang Anda ambil untuk melindungi diri sendiri, penolakan kecil, langkah mundur dari penipisan yang tidak terlihat, sesuatu tumbuh di dalam diri Anda yang mungkin tidak segera Anda sadari. Cahaya dari dalam mulai memancar melampaui batas kulit Anda. Dan ketika cahaya itu menyentuh, udara menyentuh tatapan orang-orang di sekitar Anda, itu menggerakkan sesuatu. Carl Jung pernah berkata, pertemuan 2 kepribadian seperti kontak 2 zat kimia. Jika ada reaksi keduanya, berubah. Seorang wanita dengan kepercayaan pada diri sendiri adalah katalis yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak menonjol. Namun dia memiliki kekuatan untuk memurnikan seluruh ruang yang dia masuki, bukan melalui khotbah, bukan melalui persuasi yang diperhitungkan, tetapi melalui keadaan keaslian mendalam yang menginspirasi orang lain hanya dengan sebuah anggukan. Dalam psikologi ini disebut regulasi emosional melalui sistem saraf simpatik. Ketika sistem saraf yang stabil dan membumi menciptakan rasa aman pada orang lain hanya dengan hadir. Dengan kata lain, Anda tidak perlu berbicara, orang lain merasakan kemantapan Anda. Anda masuk ke sebuah ruangan, tidak perlu pakaian mencolok atau untuk memerintahkan perhatian. Namun orang lain merasakan sesuatu dalam diri Anda, magnetisme yang tidak bernama, bukan karena Anda sedang tampil, tetapi karena Anda berhenti mencoba membuktikan apapun. Anda hadir sebagai diri sendiri, utuh, otentik, dan tidak menyesal, karena ada dan penerimaan total terhadap diri sendiri. Inilah yang membuat orang lain merenungkan diri mereka sendiri. Anda seperti ruang beresonansi kosong dalam arti yang sebenarnya,
namun mampu membuat segala sesuatu di sekitar Anda berdengung pada frekuensi yang tepat. Ketika wanita lain memasuki ruang Anda, terutama yang mati rasa oleh kebisingan dunia, sesuatu di dalam dirinya mulai bergetar dengan lembut, bukan karena Anda mentransmisikan energi, tetapi karena Anda tidak menindas. Anda menciptakan ruang yang cukup tenang dan hening baginya untuk mendengar suara aslinya. Yang sudah lama dia pikir rusak, tidak selaras atau salah seorang wanita dengan kepercayaan pada diri sendiri, menciptakan ruang penyembuhan diam bagi wanita lain hanya dengan hidup secara otentik. Dia menginspirasi tanpa berusaha, dengan berani berdiri teguh dalam ketidaksempurnaannya, berkata, tidak ketika hatinya berkontraksi, memilih dirinya sendiri daripada menyenangkan orang lain. Dia mengirim pesan Anda juga bisa melakukan ini dalam perspektif Jung. Wanita seperti itu mewujudkan pola dasar penyembuh atau pembimbing, bukan dengan menyelamatkan siapapun, tetapi dengan telah menyembuhkan dirinya sendiri. Jung percaya bahwa setiap orang membawa pola dasar yang tidak aktif di alam bawah sadar mereka. Dan ketika Anda hidup jujur pada diri sendiri, Anda membangkitkan pola dasar itu pada orang lain. Anda tidak hanya mengubah diri sendiri, Anda memicu potensi perubahan pada orang di sekitar Anda. Efek riak seorang wanita dengan kepercayaan pada diri sendiri tidak keras seperti lampu panggung. Itu seperti aliran bawah tanah yang meresap melalui bumi, memelihara benih pada orang lain yang belum berani bertunas. Rasa hormat yang dia terima tidak datang dari rasa takut atau sanjungan, tetapi dari perasaan bahwa di sampingnya saya bisa menjadi diri saya sendiri. Dan mungkin pada akhirnya kepercayaan pada diri sendiri bukanlah tujuan untuk dicapai, tetapi hubungan untuk dipelihara setiap hari. Ini seperti belajar untuk tetap bersama diri sendiri, bukan hanya saat Anda berseri-seri, tetapi saat Anda kacau, konflik, atau tidak pasti, seperti persahabatan seumur hidup. Kepercayaan pada diri sendiri tumbuh melalui kesabaran, melalui saat-saat Anda memilih untuk tidak meninggalkan diri sendiri, bahkan jika itu hanya membiarkan desahan menjadi cuk. Seorang wanita yang mempercayai dirinya sendiri bukanlah seseorang yang tidak pernah takut. Dia hanya tidak membiarkan rasa takut memimpin jalan. Dia tidak mencari validasi, karena kehadirannya itu sendiri adalah jawabannya. Dan itu adalah kekuatan tenang yang tidak membutuhkan deklarasi, hanya kehidupan yang otentik. Jika perjalanan ini telah menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, silakan sukai dan berlangganan untuk tetap terhubung dengan video. Video mendatang bukan hanya untuk mengikuti, tetapi untuk menjaga dialog ini dengan diri Anda tetap hidup dengan jujur, gigih, dan dengan rasa hormat yang mendalam.